Bro, ini dinosaurus atau banteng? Atau dinosaurus? Jujur, gua bingung. Karena para ilmuwan menyebutnya sebagai banteng. Loh, kok bisa? Ya, bisa disebut nih makhluk banteng di era dinosaurus. Berbeda dengan banteng di zaman sekarang, yang kadang bentuknya kayak gini, dan ada juga yang gini. Bro, gue bercanda. Ini adalah Carnotaurus. Ya, Carno, pakai C, bukan pakai T. Kalau pakai T jadinya Patarno. Oke, kali ini gue akan bahas hewannya, kehidupannya, kepunahannya, dan pokoknya hal-hal lain yang mungkin menarik untuk kita bahas. Sebelum itu, please kalian harus subscribe channel ini. Ya, hitung-hitung sama-sama belajar sejarah yang seru-seru. Seru gak sih? Carnotaurus adalah sebuah genus dinosaurus teropoda. Teropoda tuh mengarah ke makhluk yang sebagian besar didominasi oleh makhluk pemakan daging atau karnivora, serta berjalan dengan 2 kaki, dan memiliki tulang berongga, serta memiliki 3 jari kaki yang memiliki cakar. Mereka hidup di era Trias hingga Kapur, dan beberapa kelompoknya kemudian berevolusi menjadi herbivora dan omnivora, seperti tikus, ayam, dan juga manusia. Ini yang versi omnivora, sedangkan yang herbivora mencakup sebagian makhluk seperti mamalia, burung, dan juga serangga. Sedangkan burung modern saat ini juga termasuk genus Theropoda, yang membuat mereka disebut sebagai dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang. Contohnya seperti ayam yang masih memiliki hubungan evolusi yang erat dengan dinosaurus Theropoda, seperti Tyrannosaurus. Berarti ayam geprek yang sering kita makan bisa disebut dengan dinosaurus geprek atau ayam geprek. Ya, pokoknya itu sama aja. Carnotaurus ini hidup pada masa periode Cretaceous akhir, sekitar 72 juta tahun yang lalu. Ya, 72 juta tahun yang lalu. Itu, bro, itu udah lama banget. Nah, kenapa tadi gue sebut ini sebagai banteng? Ya, karena memang nama Carnotaurus itu diambil dari bahasa Latin, yang artinya Carno itu adalah daging, sedangkan Taurus artinya adalah banteng. Nama Carnotaurus berarti banteng pemakan daging. Carnotaurus adalah keturunan Abelisauridae, yaitu sekelompok besar teropoda yang mengisi peran sebagai pemangsa utama di bagian selatan daratan Gondwana selama akhir periode Cretaceous. Tapi para ilmuwan masih bingung karena nih hewan tidak memiliki hubungan filogenetik yang pasti dengan makhluk lain. Hanya saja, para ilmuwan masih mengira-ngira kalau Carnotaurus ini masih berkerabat dengan teropoda lain seperti Majungasaurus dan juga Aucasaurus yang masih termasuk dalam genus teropoda yang sama. Bahkan bentuknya juga tergolong hampir mirip dengan Carnotaurus. Carnotaurus memiliki panjang sekitar 8 meter dan juga dengan berat sekitar 1 ton. Carnotaurus tergolong memiliki berat yang cukup ringan, bahkan beratnya hampir sama dengan sapi dewasa di zaman sekarang. Walaupun Carnotaurus ukurannya lebih besar dibandingkan sapi, tapi beratnya hampir sama. Loh, kok bisa? Alasan Carnotaurus memiliki bobot yang ringan itu karena Carnotaurus memiliki tulang yang berongga, sama seperti teropoda lain seperti burung dan bahkan ayam di zaman sekarang. Dan alasan lain menyebut kalau Carnotaurus memiliki tubuh yang langsing dan aerodinamis. Ya, seolah-olah emang difungsikan untuk mengejar mangsa dengan sangat cepat dan tidak terhalang oleh ukuran tubuhnya. Sebagai teropoda, Carnotaurus memiliki ciri fisik yang sangat jarang dimiliki oleh teropoda lain, khususnya di bagian kepala. Carnotaurus memiliki tanduk tebal di atas kedua matanya, sebuah fitur yang tidak terlihat di semua dinosaurus karnivora lainnya. Selain itu, Carnotaurus juga merupakan salah satu dinosaurus tercepat dengan otot kaki yang sangatlah kuat. Ya, karena memang dinosaurus ini kerjaannya cuma ngejar-ngejar mangsa doang. Selain itu, Carnotaurus juga memiliki kedua tangan yang sangatlah kecil, yang masih bikin para banteolog mikir keras tentang apa sebenarnya fungsi dari tangan kecil tersebut. Namun para ahli menduga jika tangan mini itu digunakan untuk rayuan dan pajangan doang, bukan untuk menyerang. Ya bro, kalian pikir aja, karena mau nyerang kayak gimana kalau ukurannya aja mini banget kayak gini. Dan bahkan setelah gua cari di berbagai sumber di internet, memang tidak ada informasi yang pasti untuk apa tangan kecil tersebut. Buat cebok aja mungkin gak bakal nyampe. Seperti yang gua bilang tadi, kalau Carnotaurus ini hidup di zaman Cretaceous akhir, dan di zaman ini juga ada bencana super brutal yang sedang terjadi di bumi kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, yang menyebabkan terjadinya kepunahan massal di bumi kita. Ya, gimana gak punah? Bayangin, ada sebuah batu raksasa seukuran gunung Everest yang menghantam permukaan bumi dengan kecepatan yang sangatlah tinggi, yaitu diperkirakan mencapai 72.000 km per jam. Itu artinya, per 1 detik kalian bisa lewatin 20.000 lapangan bola sekaligus. Bencana ini menjadi pertanda berakhirnya zaman Cretaceous, dan juga masa berakhirnya kelompok dinosaurus teropoda, seperti Carnotaurus.
Fosil Carnotaurus pertama kali ditemukan di Argentina pada tahun 1984 oleh tim panteolog yang dipimpin oleh Jose Bonaparte. Mereka menemukan fosil Carnotaurus di daerah formasi La Colonia di Argentina. Fosil yang ditemukan tergolong hampir lengkap. Ini memberikan banyak informasi tentang spesies ini, termasuk cetakan kulit yang sangat detail. Serta fosil ini membuat para ilmuwan cukup terkejut saat mengetahui bahwa fosil Carnotaurus ini memiliki tangan yang sangatlah kecil, yang tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya. Dan bahkan ilmuwan kebingungan dengan apa fungsi tangan sekecil itu. Sejak penemuannya, Carnotaurus telah menjadi bintang dalam berbagai media, termasuk film dan dokumenter. Contohnya di film Jurassic World dan film Jurassic-Jurassican lainnya. Penemuan fosilnya tidak hanya mengubah pemahaman tentang dinosaurus karnivora di Amerika Selatan, tapi juga mempengaruhi bagaimana mereka digambarkan dalam budaya populer. Contohnya karakter seperti yang digambarkan di film Jurassic World tahun 2018. Penemuan fosilnya di Argentina tidak hanya memberikan wawasan baru tentang evolusi dinosaurus, tetapi juga menjadikannya salah satu tokoh penting dalam studi panteologi. Meskipun banyak misteri yang masih menyelubungi predator ini, satu hal yang pasti, Carnotaurus adalah salah satu makhluk paling menakutkan dan unik yang pernah berjalan di bumi pada periode Cretaceous akhir, sampai pada akhirnya punah jutaan tahun yang lalu. Nah, mungkin cukup sampai sini aja yepingan gua kali ini. Dan buat kalian yang gabut, klik tombol subscribe di bawah agar kita bisa belajar bareng tentang kehidupan pada zaman purba yang mungkin masih menarik untuk dibahas. Pokoknya harus subscribe. Dah.